Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan sholat wajib, yaitu sholat subuh. Adapun judulnya, benarkah dilarang baca kulhu saat sholat subuh? Anda perlu tahu agar tak ragu-ragu. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa sholat subuh itu tidak boleh membaca surat Al-Ikhlas atau kulhu. Apakah demikian adanya atau tidak? Maka mari kita mulai, kita bahas satu persatu. Yang pertama, walaupun sholat subuh itu paling sedikit rakaatnya di antara sholat wajib yang lainnya seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya, tetapi sholat subuh ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa karena satu, disaksikan oleh malaikat orang yang mendirikan sholat subuh. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Itu salah satu keistimewaannya. Karena di waktu subuh itu, sebelum dan sesudahnya adalah waktu yang sangat mustajab, karena siapapun yang berdoa di waktu itu akan disaksikan oleh malaikat yang akan langsung melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di waktu subuh dan waktu asar itu ada pergantian malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Sehingga ketika seseorang sholat tepat pada waktunya, maka akan dilaporkan kepada Allah orang yang sedang sholat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang ingin kita bahas, lalu bagaimana bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat subuh? Bagi orang yang mu'alaf, yang baru saja masuk Islam, barangkali sholat subuh itu belum bisa membaca surat yang panjang. Maka jika membaca surat Al-Ikhlas, maka hukumnya tidaklah mengapa, karena Allah menyampaikan di dalam surat Al-Quran, di surat Al-Muzammil ayat 20 menyampaikan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang artinya bacalah olehmu apa saja yang mudah dari Al-Quran. Ini menandakan bahwa kita boleh membaca Al-Ikhlas ketika sholat subuh. Namun hal ini perlu diketahui tidak dianjurkan. Mengapa demikian? Karena Nabi sudah bersabda, afdhalus sholati tulul kunuti. Itu yang pertama. Nabi menyampaikan bahwa keutamaan sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di rakaat sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu, maka dianjurkan untuk memperlama berdirinya. Nah, caranya Nabi sudah memberikan tips, yaitu untuk membaca surat tilawatul mufassal, yaitu tiwalul mufassal, ayat atau surat-surat yang panjang. Memang dianjurkan untuk membaca
yang namanya surat yang panjang. Jadi boleh membaca Al-Ikhlas, tetapi yang dianjurkan adalah membaca surat yang panjang. Seperti apa hadisnya? Hal ini disampaikan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, orang itu memanjangkan 2 rakaat, pertama sholat zuhur dan meringankan 2 rakaat terakhir. Meringankan bacaan pada sholat asar dan pada sholat maghrib membaca surat-surat pendek. Pada sholat isya membaca surat yang panjangnya pertengahan. Dan pada sholat subuh membaca surat-surat yang panjang atau tiwalul mufassal. Jadi hadis riwayat dari Imam Ahmad ini menyampaikan kepada kita bahwa dianjurkan membaca surat yang panjang. Tetapi bagi orang yang belum bisa membaca surat yang panjang, maka membaca surat Al-Falaq dan Al-Anas juga pernah Rasulullah menjalankannya, boleh saja. Al-Ikhlas juga diperbolehkan. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui untuk sholat subuh. Tidaklah mengapa dan tidak akan membatalkan sholatnya ketika membaca yang namanya sholat Al-Ikhlas. Memang yang dianjurkan itu surat yang panjang-panjang seperti surat Al-Baqarah ayat 136, surat Al-Imran ayat 64, surat Al-Waqiah, surat At-Tur, surat Al-Qaf, surat At-Takwir, dan sebagainya. Ya, itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.